Beberapa orang di Luming jatuh ke dalam jurang seperti meteor, sehingga orang-orang muda berpakaian Cina yang mengejar mereka, orang-orang muda dengan busur besar di tangan mereka, ketakutan, dan mereka menghentikan langkahnya. Semua orang jatuh di samping jurang, wajah mereka berwibawa, dan mereka tidak bergerak maju. Di sini aneh sekali, aku merasa tidak nyaman. Pemuda Tiongkok berbisik. Kita akan berada di sekitar sini terlebih dahulu. Jika anak itu tidak mati, dia pasti akan keluar, dan sudah terlambat untuk membunuhnya. Kata pemuda itu sambil membungkukkan badan lebar di tangan. Dalam hatinya, dia juga sedikit gelisah. Akhirnya, mereka tidak berani memasuki jurang dan berencana untuk tinggal di sini sampai Luming keluar. Bahkan, mereka juga mendengar suara-suara yang meminta bantuan lebih banyak lagi. Karena kekuatan beberapa orang Luming membuat mereka tidak tenang, terlalu kuat, dan tidak kuat sama sekali. Segera setelah itu, semakin banyak orang dari dua faksi utama yang datang ke sini, dan ada lebih dari 10 dewa virtual. Akan tetapi, tidak ada yang lebih tinggi dari tingkat ke-8 dewa palsu. Lagi pula, orang-orang ini telah diperkenalkan dalam 3000 tahun terakhir, dan tidak buruk untuk dapat mempraktikkan dewa palsu tingkat ke-7. Semua ini secara alami terlihat di matanya. Dia membuka matanya dan menutup matanya, dan akhirnya pergi dari sini. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang diaken. Jika orang lain tahu bahwa dia sengaja menuruti keinginannya, tidak baik baginya untuk meneruskannya. Luming, Xie Nianxing dan Xie Nianjun telah jatuh. Untungnya, ketinggian jurang tidak tinggi, hanya sekitar 1000 meter dalamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiganya menyesuaikan bentuk mereka, melangkahkan kaki dengan keras di tanah, dan mengeluarkan 3 raungan. Lalu ketiganya melihat sekeliling. Ini, ketiga Luming melihatnya, dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka. Di bawah jurang, kayu-kayu mati dan rumput ada di mana-mana, bertumpuk jadi satu. Yaitu, tiba-tiba, mata Luming berbinar, dan ia melihat kilatan cahaya hijau di tumpukan kayu mati. Ia berjalan mendekat untuk menjalankan kekuatannya dan menghisapnya, dan sebuah benda hijau terbang keluar. Kayu kristal, mata Luming berbinar. Ini sebenarnya kristal kayu, dan energinya kaya dan kuat. Jelas, levelnya tidak rendah. Ada juga di sini. Xie Nianxing berteriak, dia juga menemukan sepotong kristal kayu dari tumpukan rumput busuk. Mata beberapa orang menjadi panas. Apakah ini tempat di mana banyak tanaman tumbang, dan kristal kayu jatuh di sini? Jika demikian, bukankah itu harus dikeluarkan? Tiba-tiba ketiga sosok itu berkedip dan muncul di antara tumpukan kayu mati dan rumput busuk. Benar saja, selanjutnya, ada kristal kayu yang terus-menerus mereka temukan. Kayu-kayu yang mati dan rumput yang busuk itu jelas merupakan tumbuhan, tetapi saya tidak tahu bagaimana, hilangnya esensi akan berubah menjadi kayu yang mati dan rumput yang busuk, hanya menyisakan kristal-kristal kayu. Setelah beberapa saat, mereka menemukan lebih dari selusin kristal kayu, dan energi di masing-masing kristal itu sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada kristal kayu yang ditinggalkan oleh kehidupan tanaman 5 kali lipat yang mereka bunuh sebelumnya. Tumbuhan yang meninggalkan kristal kayu ini hampir semuanya berada di atas 5 tingkat dewa palsu. Terkirim, haha, lanjutkan. Ketiganya begitu gembira hingga mereka tersapu ke bawah jurang. Tanpa diduga, jurang ini masih merupakan tanah yang sangat berharga, dan para pemuda Tiongkok serta orang-orang lainnya tidak mengejarnya. Luming mereka berspekulasi bahwa pihak lain diperkirakan memiliki beberapa keraguan dan tidak berani mengejar mereka. Dengan cara ini, mereka akan menggaruk dengan lebih percaya diri. Berdesir. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik yang membuat wajah beberapa orang berubah. Hati-hati, ada makhluk yang mendekat. Wajah Xie Nianjun tampak serius, karena dia merasakan aura bahaya. Luming dan Xie Nianxing, wajah mereka sama-sama bermartabat. Luming bahkan merasakan rambutnya berdiri terbalik, dan jantungnya menegang. Sepertinya kristal kayu di sini tidak begitu mudah didapat. Luming mendesah. Ketiganya membentuk lingkaran dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Pada saat ini, di bawah jurang, kabut berdarah menjadi lebih tebal. Dan suara gemerisik itu semakin dekat. Titik-titik-titik. Tiba-tiba terdengar suara lolongan yang mengerikan, suara itu datang dari dalam tanah.
Beberapa sinar merah darah meledak dari tanah dan menembus mereka. Hati-hati, Lu Ming mendengus, tombak itu muncul dan mengayunkannya. Ledakan, tombak Lu Ming seakan menyapu kulit, menimbulkan bunyi gedebuk, namun cahaya merah itu tidak bergoyang, melainkan terbungkus. Itu adalah tentakel berwarna merah darah, seperti akar pohon. Pada saat ini, Xian Yanxing dan Xian Yanjun juga menembak, cahaya pedang memotong, dan meninggalkan jejak pedang pada beberapa akar berwarna merah darah, tetapi tidak memotongnya. Akar jenis ini sangat keras. Ledakan, Lu Ming langsung mengaktifkan kekuatan tempur 3 kali lipat, tombaknya tiba-tiba bergetar, kekuatan ke-13 meledak, dan akhirnya menerbangkan kumis akar ini. Kemudian, Lu Ming menyimpan tombaknya dan mengambil pedang perang. Untuk menangani akar semacam ini, pedang perang sangatlah praktis. Hancurkan aku. Lu Ming memegang pedang di kedua tangannya, dan kekuatan bertarungnya terbuka sepenuhnya. Kekuatan Master Emas Ungu meledak di sepanjang pedang pertempuran dan memotong ke akarnya. Engah, jenggot akar itu dipotong langsung oleh Lu Ming. Dari janggut yang dipotong, darah merah menyembur keluar, dan darahnya menyebar. Berderak, jenggot itu terasa sakit, tak lama kemudian terdengar suara melengking, lalu beberapa jenggot dicabut kembali. Namun pada saat berikutnya, seekor raksasa muncul dari kabut darah. Apa-apaan ini? Melihat raksasa itu, Lu Ming menarik napas. Ini juga merupakan pohon kuno, berlumuran darah dan merah, dan batangnya ditutupi akar seperti tentakel dan melambai terus-menerus. Sistem akarnya berkembang sangat baik. Setidaknya ada beberapa ratus akar yang rapat, seperti akar dan janggut, dan seperti ular berbisa berwarna merah darah. Orang-orang yang melihatnya akan merasa mati rasa di kulit kepala. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kehidupan tanaman, dan ini adalah kehidupan tanaman yang sangat mengerikan. Ini adalah tumbuhan haus darah yang sangat langka di antara tumbuhan lainnya, yang ahli dalam menelan darah tumbuhan lainnya, bahkan darah makhluk hidup lainnya, berhati-hatilah. Xian Yanjun mengingatkan, tumbuhan ini, Lu Ming merasakan sesuatu bergerak dalam benaknya. Di benua Yuanji Shen Huang, Lu Ming juga menemukan tumbuhan seperti itu, melahap darah makhluk lain, tetapi jauh dari kata sekuat itu. Pohon kuno ini, yang berakar pada akarnya, menggerakkan mereka menuju pendaratan, memancarkan napas yang mengejutkan. Panggil, panggil. Kemudian, puluhan akar berwarna merah darah menyapu trio pendaratan, dengan kekuatan yang luar biasa. Klik, bola itu melayang keluar, menggigit ke arah janggut akar, dan langsung menggigit janggut akar tersebut. Ketiga Lu Ming juga melancarkan serangan. Namun, akar ini sangat keras dan kuat, dan sangat sulit untuk memotongnya. Yang paling menakjubkan adalah mereka memotong akar rambut pihak lain justru akan sembuh dengan cepat, dan menyerang mereka lagi. Kekuatan tempur 3 kali lipat, wabah. Saat Lu Ming menyerang, dia terus-menerus memicu taktik karakter perang dan ingin memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Ledakan. Setelah puluhan kali, kekuatan dahsyat muncul di tubuh Lu Ming. Kekuatan tempur 3 kali lipat, berhasil dipicu. Setelah puluhan pemicu, Lu Ming akhirnya berhasil memicu kekuatan tempur ganda dari kata perang. Lu Ming dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Bertarung melawan langit, kekuatan tempur Lu Ming sedikit meningkat. Tiupan, pedang perang berputar di udara, dan dua akar berwarna merah darah langsung terpotong menjadi dua bagian, darah bercipratan. Membunuh, Lu Ming bergerak cepat dan pedang perangnya terus menebas. Pada saat ini, kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sejarah. Beberapa tentakel berturut-turut terputus, berderak. Pohon tua berwarna darah itu tampak kesakitan. Ratusan helai rambut akar menari-nari dengan panik dan mengeluarkan suara jeritan. Kemudian, ratusan tentakel tiba-tiba terjerat ke arah pendaratan. Darah itu ditelan bersih. Namun, perisai bola berubah menjadi bola setengah bola, yang berada di depan Lu Ming. Akar-akar itu dibombardir di bola. Badan bola itu seperti merkuri. Bola itu tenggelam oleh bom, dan dikembalikan ke bentuk aslinya di saat berikutnya. Lagi pula, bola itu adalah kehidupan logam, tidak ada darah sama sekali, pohon tua yang terkutuk, sama halnya dengan bola. Cahaya suci gelap. Pada saat ini, Xian Yanxing dan Xian Yanjun bergabung untuk meluncurkan teknik cahaya suci gelap,
dan cahaya hitam dan putih terjalin untuk membentuk sangkar cahaya suci gelap yang menutupi pohon darah kuno. Kesempatan bagus, bola, hancurkan. Lu Ming berteriak, seperti dapang, bergegas ke pohon kuno yang berdarah. Pada saat yang sama, bola itu berubah menjadi bola logam besar, menghantam pohon kuno yang berdarah dan hancur. Berderak, pohon kuno yang berdarah itu menarikan ratusan akar dengan liar, membombardir sangkar cahaya suci yang gelap, dan sangkar cahaya suci yang gelap itu terus bergetar. Selain itu, pohon-pohon kuno yang berlumuran darah tiba-tiba menunjukkan duri-duri darah, beterbangan seperti landak ke segala arah. Bola itu pertama kali melewati sangkar cahaya suci dan meledak ke bawah, menyemburkan beberapa duri darah dan akar berdarah. Setelah Lu Ming mengikuti bola itu, sebuah pedang terpotong. Engah, di atas pohon kuno berwarna darah, Lu Ming memotong luka pedang sepanjang beberapa meter, sedalam setengahnya, dan darah mengalir keluar seperti mata air. Nafas pohon kuno berwarna darah juga cepat melemah. Ayo lagi, potong. Lu Ming memotong pedang lainnya. Pedang ini benar-benar memotong pohon kuno yang berdarah itu menjadi dua bagian. Pohon tua berwarna darah itu terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Darah mengalir kemana-mana, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Panggilan. Lu Ming menarik napas panjang. Pohon tua sialan ini mengerikan. Mereka bekerja sama dan menggunakan segala cara untuk membunuhnya. Lu Ming, hati-hati. Tiba-tiba, Xie Nianxing berteriak cemas, sosoknya bergegas ke Lu Ming, dan tirai pedang diletakkan di depannya. Menabrak. Akar dewa yang sangat berat ditarik dengan kuat pada tirai pedang di depan Xie Nianxing. Tirai pedang itu langsung runtuh. Xie Nianxing seperti layang-layang dengan benang putus dan terbang mundur, darah menyembur dari mulutnya. Xiao Xing, Lu Ming terkejut dan kehilangan bentuk tubuhnya. Dia memeluk Xie Nianxing dan melihat Xie Nianxing pucat. Dia terluka parah karena pukulan tadi. Berdesir, di kedua sisi jurang, suara-suara gemerisik datang, dan kemudian, satu demi satu, raksasa muncul di depan mata. Pohon-pohon berwarna darah kuno semuanya adalah pohon darah kuno. Sekilas, setidaknya ada puluhan pohon. Salah satunya luar biasa tinggi, 2 kali lebih tinggi dari pohon-pohon tua berwarna merah tua lainnya, dengan akar-akar tebal yang melambai dan meledak. Sangat banyak. Lu Ming, Xie Nianxing, Xie Nianjun dan lainnya mengalami mati rasa di kulit kepala. Pohon kuno yang berdarah sangat sulit untuk ditangani. Bagaimana kita bisa menangani begitu banyak pohon kuno yang berdarah? Terlebih lagi, ada gravitasi yang mengerikan di jurang ini. Mereka bahkan tidak bisa terbang jika mereka ingin terbang, dan mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Apakah jatuh di sini hari ini? Lu Ming memikirkan sesuatu dalam hatinya, sangat tidak rela. Xie Nianjun, ada cahaya suci di tubuhnya, dia tidak rela. Dia masih memiliki hal besar yang harus dilakukan, tidak boleh jatuh di sini. Dia akan melakukannya dengan putus asa. Berderak. Puluhan pohon kuno berwarna darah menjerit keras, dan semua akarnya melambai, seperti sekelompok setan yang menari liar. Aduh! Pohon tua berwarna darah yang tertinggi dan paling lebat melesat, dan seember akar berwarna darah tertarik ke Lending Ning dan yang lainnya. Rusak. Xie Nianjun minum, cahaya suci terisi. Seluruh orang tampaknya bersatu dengan pedang, berubah menjadi pedang suci, dan memotong sampai ke akar-akarnya. Ledakan, pedang itu meluap, cahaya suci runtuh, dan Xie Nianjun terlempar mundur, jatuh terlentang ke tanah, tubuhnya bergetar, dan semburan darah muncrat. Pohon kuno dewa besar itu terlalu kuat, dan Xie Nianjun tidak bisa menghentikannya. Aduh, akar yang tebal terus menarik ke arah mereka. Saya datang, Lu Ming berteriak, bergegas keluar, dan mengendalikan kekuatan ilahi secara ekstrim. Pedang perang di tangannya memancarkan cahaya ungu keemasan yang terang, dan pedang menebas akar yang tebal. Namun, hasilnya sama seperti sebelumnya. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan datang, dan tubuhnya mundur. Tak terhentikan, sungguh tak terhentikan. Berderak. Puluhan pohon kuno berwarna darah, melambaikan akar-akarnya, menjerit terus-menerus, dan perlahan melaju menuju pendaratan penamaan. Mereka tidak terburu-buru untuk memulai, tampaknya sedang menggoda Lu Ming. Puluhan pohon kuno berwarna darah berada dalam satu lingkaran, dan akarnya melambai, seperti sisi sangkar, dan Lu Ming mengelilingi mereka sepenuhnya. Tidak ada jalan keluar. Lu Ming,
Tangan kecil Xie Nianxing menggenggam erat tangan besar Lu Ming. "Bol, mereka tidak bisa menolongmu, tunggu sebentar, kamu ambil kesempatan untuk melarikan diri." Lu Ming mengoper bola ke bola. Klik, klik, tubuh bola yang lembut itu berubah menjadi keras, dan tampaknya ia menolak bergerak. Pada saat ini, pohon kuno berwarna darah terbesar berteriak dengan liar, seolah memberikan perintah terakhir. Kemudian, semua pohon kuno berwarna darah mulai bekerja sama. Ribuan rambut akar terjerat menuju pendaratan Ming, mereka melihat bahwa Lu Ming akan diliputi oleh akar berwarna darah yang tak berujung. Pada saat ini, dalam kesadaran Lu Ming di lautan, potret Jingyu bergerak, terbang langsung keluar dari kesadaran Lu Ming, melayang di atas kepala Lu Ming, memancarkan cahaya ungu emas yang terang, seperti topeng. Lu Ming menyelubungi mereka. Ledakan, tentakel-tentakel itu, yang dibombardir pada topeng, semuanya diblokir oleh topeng. Ini, Lu Ming sangat terkejut. Potret Jingyu benar-benar bergerak saat ini. Di masa lalu, Lu Ming juga mengalami krisis yang fatal, tetapi potret Jingyu tidak pernah berubah. Bagaimana sekarang? Apakah ini terkait dengan terobosanku ke alam dewa virtual? Lu Ming pindah. Baiya pernah berkata bahwa potret Jingyu tunduk pada banyak larangan. Hanya ketika kultivasi Lu Ming mencapai tingkat tertentu, potret itu dapat dibuka. Barangkali, latihan kultivasi Lu Ming telah menembus alam dewa virtual, dan gambaran Jingyu pun akan berubah. Pada saat ini, di mata potret Jingyu, saat dua bintang menyala, ledakan paksaan tertinggi meledak. Berderak, pohon-pohon tua yang terkutuk itu tampak ketakutan, menjerit, lalu melambaikan akar-akarnya, menyebarkan gadis itu, dan dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang tersisa. Dari semua pohon dewa kuno, tidak ada satu pun yang tersisa dalam sekejap mata. Lu Ming beberapa orang, beberapa tercengang. Xie Nianxing dan Xie Nianjun tampak terkejut melihat potret Jingyu. Pada saat ini, cahaya di atas potret Jingyu meredup, lalu terbang kembali ke lautan pengetahuan Lu Ming. Pada saat ini, sebuah pesan muncul dari potret Jingyu. Ini, mata Lu Ming bergerak. Informasi yang muncul dari potret Jingyu adalah sejenis keterampilan ilahi, dan ada juga dua jenis keterampilan ilahi. Qiankun Wandao Jue, 3 pemusnahan, dan 9 baju zirah emas merah berat. Qiankun Wandao Jue, merupakan salah satu keterampilan dewa, 3 Exterminations, merupakan keterampilan dewa menyerang, dan 9 Heavy Red Armor, merupakan keterampilan dewa bertahan. Selain itu, tidak ada informasi lain. Lu Ming bersumpah untuk melakukan sesuatu untuk Jingyu dengan asal-usul kehidupan, tetapi tidak ada informasi yang terungkap. Bukankah perilaku kultivasiku sudah cukup, sehingga tidak ada informasi yang perlu diungkapkan? Kalau tidak, aku akan mati sia-sia. Lu Ming harus menebak dengan cara ini. Tetapi sekarang tidak ada waktu untuk memikirkannya, cari Mu Jing terlebih dahulu. Kita kumpulkan kristal kayu dulu, kata Lu Ming. Seketika beberapa orang dengan cepat mengumpulkan kristal kayu di bawah jurang. Di bawah jurang ini, terdapat banyak pohon kuno berwarna darah. Jelas, banyak tumbuhan yang mati di bawah pohon kuno berwarna darah, hanya menyisakan kristal kayu, tunggul, dan daun. Beberapa orang berkumpul di sepanjang sisi jurang dan berjalan puluhan mil hingga ke ujung jurang. Mereka melihat sebuah gua besar, dengan kabut berdarah terus menyebar. Jelas, beberapa pohon tua berdarah tersembunyi di gua ini, tetapi mereka tidak berani keluar. Sepertinya pohon-pohon tua berwarna merah tua ini benar-benar ketakutan. Lu Ming tersenyum. Kemudian mereka kembali dan berkumpul di sisi lain jurang. Setelah beberapa puluh mil, jurang itu berakhir. Ada juga sebuah gua besar, dan pohon-pohon kuno sialan itu tidak berani keluar. Panen besar. Memikirkan kristal kayu yang dikumpulkan kali ini, wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Mereka telah mengumpulkan ratusan kristal kayu, dan kualitasnya sangat tinggi, yang pastinya merupakan panen besar. Jika semuanya itu disempurnakan, niscaya akan memungkinkan mereka memperbaiki perilakunya dan sangat meningkatkan kualitas diri mereka. Orang-orang itu diperkirakan sedang menunggunya. Sebaiknya kita memurnikan kristal kayu di sini sebelum membunuhnya. Xie Nianxing berkata, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Ini bagus. Lu Ming mengangguk. Dia juga ingin melihat dengan seksama keterampilan sihir dan keterampilan sihir yang baru diperoleh.
Seketika, mereka bertiga duduk bersila di tengah jurang. Dalam posisi ini, jika pohon-pohon kuno berwarna darah itu masih menyerang, mereka dapat mengetahuinya tepat waktu dan punya waktu untuk merespons. Xie Nianxing dan Xie Nianjun masing-masing mengeluarkan kristal kayu dan melahap pemurnian. Bola, bantulah kami mengamati sekeliling. Lu Ming tidak terburu-buru untuk memurnikan kristal kayu, pertama-tama biarkan bola membantu mereka melindungi hukum, dan kemudian dengan hati-hati memperhatikan keterampilan sihir dan keterampilan sihir yang baru diperoleh. Pertama-tama, Lu Ming sedang melihat Qiankun Wandao Jue. Lu Ming memusatkan energinya, dan Qiankun Wandao Jue menjadi jelas dalam benaknya. Bagian-bagian teks, dan bahkan gambar, muncul dalam benak Lu Ming. Setelah beberapa saat, Lu Ming selesai membaca Qiankun Wandao Jue. Ini, Lu Ming dikejutkan oleh Qiankun Wandao Jue. Qiankun Wandao Jue adalah metode sihir yang mengkhususkan diri dalam pengembangan kekuatan ilahi. Tingkat misterinya berada di luar ekspektasi Lu Ming. Mengolah metode ajaib ini hingga mencapai puncaknya dapat secara langsung mengolah kekuatan dewa yang mendominasi, tetapi ini hanya fondasinya. Setelah Anda menguasai kekuatan suci, Anda dapat melatih kekuatan magis lainnya, dan kekuatan suci yang dikembangkan oleh kekuatan magis lainnya dapat hidup berdampingan dengan kekuatan sang guru. Yang paling menakjubkan adalah bahwa keterampilan ilahi lainnya tidak perlu berlatih hingga mencapai puncaknya. Selama Anda mengembangkan sinar kekuatan ilahi, Anda tidak perlu terus berlatih, karena kekuatan ilahi itu akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan ilahi master. Misalnya, Lu Ming mengolah Qiankun Wandao Jue hingga ke puncak, lalu melatih keterampilan ilahi jenis lain, selain api ilahi asli, dia juga bisa menyalakan api ilahi lain. Setiap kali Anda mempraktikkan metode ilahi yang berbeda, Anda dapat menyalakan jenis api magis tambahan. Api magis ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan ilahi sang guru. Melawan langit saja. Tahukah Anda, rata-rata orang hanya bisa menumbuhkan api ajaib. Menurut catatan Qiankun Wandao Jue, Anda dapat melatih api ajaib tanpa batas, Anda hanya perlu memiliki keterampilan ilahi yang berbeda. Lu Ming tercengang dan hatinya berapi-api. Cara-cara ajaib seperti itu sungguh bertentangan dengan langit. Ada teks terakhir dalam Qiankun Wandao Jue, yang merupakan komentar Jing Yu. Jing Yu berkata bahwa Qiankun Wandao Jue ini diperoleh Jing Yu dari tempat terlarang. Hanya dengan berlatih Qiankun Wandao Jue, ia dapat mengendalikan dominasi sang master. Jing Yu tidak seperti Lu Ming, memiliki kendali atas kekuatan suci sebelum mempraktikkan metode sihir apapun. Mulailah berlatih. Lu Ming tidak sabar untuk melihat misteri Qiankun Wandao Jue. Qiankun Wandao Jue terbagi menjadi 12 tingkatan. Hanya ketika Anda mencapai tingkatan ke-12, Anda dapat mengendalikan kekuatan dewa. Lu Ming memejamkan mata dan mulai berlatih sesuai metode di atas. Dalam beberapa menit, Lu Ming membuka matanya. Sebab, pada tingkat pertama, kultivasinya berhasil dan kecepatannya mengagumkan. Melanjutkan, Lu Ming terus berlatih, dan setelah beberapa saat, Lu Ming berkultivasi ke tingkat kedua, dan kemudian tingkat ketiga. Hanya dalam waktu setengah jam, Lu Ming berkultivasi hingga tingkat ke-6 dalam satu tarikan napas. Ini cukup normal. Qiankun Wandao Jue telah mencapai tingkat kultivasi ke-12, dan dapat mengendalikan dominasi sang master. Namun, Lu Ming telah mengendalikan dominasi sang master. Mengolah Qiankun Wandao Jue, seperti roket, tanpa hambatan, melambung tinggi. Lu Ming menemukan bahwa dengan pendalaman latihan, Qiankun Wandao Jue, kekuatan sucinya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan ia perlahan-lahan mendekati tingkat ganda alam dewa virtual. Terlebih lagi, Lu Ming lebih nyaman dengan penggunaan kekuatan ilahi yang mendominasi. Banyak misteri kekuatan ilahi yang mendominasi juga telah digali oleh Lu Ming. Sebelumnya, Lu Ming tidak memiliki arah untuk mengolah dan menguasai kekuatan ilahi. Ia harus mengandalkan perabaannya sendiri, serta untuk mencerahkan potret Jing Yu, yang kabur ke depan. Sekarang, dengan 10.000 dan 10.000 taktik, Lu Ming memiliki arah, bimbingan, dan jalan. Hanya dengan cara ini beberapa misteri yang mendominasi kekuatan dapat benar-benar terungkap. Terus berlanjut, Lu Ming terkubur dalam kultivasi. Setelah kultivasi, kemajuannya sedikit melambat, tetapi setelah 3 hari,
Lu Ming masih mengolah Qian Kun Wandao Jue ke tingkat tertinggi, bobot ke-12. Ledakan. Ketika Lu Ming mengolah 10.000 jalan hingga tingkat ke-12, di dalam dantiannya, api sedang menyala dan volumenya menjadi lebih besar. Kekuatan gelombang tubuh juga merupakan bagian yang sangat besar. Terobosan. Latihan kultivasinya, dalam satu gerakan, mencapai tingkat ganda alam dewa virtual. Tidak ada pemurnian Senjing dan tidak ada pemurnian kristal kayu, tetapi dia hanya mengolah Qian Kun Wandao Jue hingga tingkat ke-12, dan latihan kultivasinya mengalami terobosan. Terlebih lagi, Lu Ming merasa bahwa sekarang dia menggunakan kekuatan dewa yang mendominasi lebih mudah daripada sebelumnya. Menurut catatan, 10.000 hukum Qian Kun, aku telah berlatih hingga tingkat ke-12, dan aku dapat mempraktikkan metode sihir ajaib lainnya, dan kemudian menyalakan api ajaib lain di dekat api ajaib asli. Sayangnya, tidak ada metode sihir ajaib lainnya. Lu Ming menghela napas. Pada saat yang sama, dia mulai berpikir dalam hatinya. Ketika dia kembali ke gerbang gunung kali ini, bagaimana cara mendapatkan beberapa keterampilan sihir untuk berlatih? Keterampilan ilahi juga dinilai, terbagi menjadi keterampilan ilahi Wangpin, keterampilan ilahi-ilahi, keterampilan ilahi-ilahi. Keterampilan sihir Wangpin, sampai pada puncaknya, dapat mengolah kekuatan ilahi Wangpin. Keterampilan ilahi yang sakral, dapat mencapai puncak, dan dapat mengolah kekuatan ilahi suci. Adapun metode sihir kualitas ilahi, jika Anda mencapai puncak, Anda dapat mengembangkan kekuatan ilahi. Makin tinggi levelnya, makin tinggi pula nilai alaminya. 13 leluhur Qin Tian, masing-masing sekte adalah keterampilan suci, tetapi masing-masing jenis adalah harta Zenzong, kecuali itu adalah karakter inti yang sebenarnya, ia memenuhi syarat untuk berlatih. Ketiga kekuatan hegemonik utama semuanya memiliki kekuatan supernatural. Selain itu, Kong Xuanzong adalah kepala dari 10 leluhur teratas, dikatakan bahwa ada beberapa jenis pekerjaan suci. Karya-karya sihir suci ini, karya-karya sihir suci, terlalu berharga, dan Lu Ming tidak bisa mendapatkannya sekarang. Namun, karya-karya sihir Wangpian itu tidak begitu berharga, dan masih mungkin. Setidaknya, di antara kekuatan hebat seperti 13 Qin Tian, seharusnya masih ada banyak metode sihir Wangpin. Meski hanya Wangpin, jika Lu Ming berkultivasi dan menyalakan api ekstra, kekuatannya pasti lebih kuat. Poin pentingnya adalah bahwa Qian Kun Wandao Jue terlalu misterius. Lu Ming mempraktikkan keterampilan ilahi lainnya dan tidak perlu berlatih hingga puncak. Ia hanya perlu menumbuhkan sinar kekuatan ilahi. Di bawah bimbingan Qian Kun Wandao Jue, secara alami dapat mencapai tingkat kekuatan ilahi yang sesuai. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, Xie Nianxing dan Xie Nianjun dipenuhi dengan dua napas yang kuat. Dua orang berhasil menerobos. Kecepatan pemurnian kristal kayu terlalu cepat. Keduanya, setelah beberapa hari pemurnian, berkultivasi langsung dari 3 alam dewa virtual ke 4 alam dewa virtual. Tak lama kemudian, napas mereka berdua menjadi tenang. Namun, masih banyak kristal kayu yang tersisa, keduanya terus menyempurnakannya. Lihatlah dua keterampilan sihir lainnya. Lu Ming menantikannya. Dia tidak terburu-buru untuk memurnikan kristal kayu dan meningkatkan kultivasinya. Selama waktu ini, Xiu terus membuat terobosan, dan dia harus berhenti dan menstabilkan diri, jika tidak, dia akan mudah menjadi tidak stabil. Dia berbeda dari Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Xie Nianjun, integrasi kehidupan masa lalu dan masa kini sepenuhnya merupakan kelahiran kembali dari kehidupan sebelumnya, ranahnya jauh lebih tinggi daripada latihan kultivasi saat ini. Selama dia memiliki banyak sumber daya, latihan kultivasi dapat ditingkatkan dengan cepat. Xie Nianxing menelan kehidupan sebelumnya di kehidupan ini, tetapi masih mewarisi semua kenangan dari kehidupan sebelumnya, meskipun karakter dan keinginannya semuanya ada di kehidupan ini. Namun, bagaimanapun juga, dia mewarisi kenangan dari kehidupan sebelumnya. Visinya dan keinginannya untuk seni bela diri masih sangat tinggi. Meskipun tidak sebagus Xie Nianjun, itu juga tidak biasa. Oleh karena itu, bahkan jika dia naik dengan cepat, dia tidak akan menjadi tidak stabil. Selanjutnya, Lu Ming memperhatikan dua keterampilan ilahi itu dengan saksama. 9 keterampilan sihir. Mata Lu Ming berbinar.
Kedua macam keterampilan sihir tersebut merupakan keterampilan sihir tingkat 9, dengan kata lain, kedua jenis keterampilan sihir ini dapat dikembangkan hingga tingkat ke-9. Keterampilan supernatural ke-9 sangat langka dan berharga. Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat Anda. Seperti Fazu, Kangji, dan Situ Haonan, mereka semua hanya memiliki 3 keterampilan sihir. Ini adalah keterampilan ajaib yang lengkap, bukan perbandingan keterampilan ilahi yang tidak lengkap. Ini lebih kuat. Nine Heavy Red Gold Armor adalah keterampilan sihir pertahanan. Setelah berhasil diolah, armor emas merah akan mengembun di permukaan tubuh, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Semakin sering Anda berlatih ke belakang, semakin kuat pertahanan Anda, dan bahkan kekuatan anti guncangan yang dahsyat. Jika kultivasinya mencapai tingkat ke-9, kekuatannya tidak dapat dibayangkan. 3 pemusnahan, ada 3 jenis keterampilan sihir penyerang. Pecahkan langit, potong bulan, hancurkan bintang. 3 tipe, 1 tipe lebih kuat dari tipe lainnya, tetapi juga 1 tipe lebih sulit untuk dipraktikkan. Ketika Anda mencapai level kultivasi pertama, Anda dapat menggunakan Break the Sky. Hanya pada tingkat kultivasi keempat, kekuatan membelah bulan dapat digunakan. Sedangkan untuk Starbus, harus dilatih sampai tingkat ke-7 sebelum bisa dipamerkan. Bisakah saya berlatih sekarang? Mata Lu Ming berkedip. Masuk akal jika setidaknya puncak alam dewa virtual harus dicapai sebelum kekuatan keterampilan ilahi dapat dikerahkan. Karena keterampilan magis, kekuatan suci yang dikonsumsi sangat menakjubkan. Namun, Lu Ming bertugas mengendalikan kekuatan ilahi. Kekuatan itu tidak bisa disamakan dengan kekuatan ilahi lainnya. Kekuatan itu sangat kuat, mungkin bisa mengerahkan sejumlah kekuatan. Pokoknya, kamu tidak bisa meningkatkan perilaku kultivasimu sekarang, jadi mari berlatih dulu. Lu Ming membuat keputusan dan pertama kali mulai memahami 3 serangan. Tidak diragukan lagi, keterampilan ilahi itu sangat misterius. Untungnya, Lu Ming telah mempraktikkan keterampilan ilahi yang belum lengkap sebelumnya, dan kultivasinya mencapai tingkat yang sangat tinggi, itu akan menjadi lebih mudah. Namun meski begitu, Lu Ming telah belajar selama setengah bulan sebelum akhirnya mendalami latihan 3 serangan. 3 serangan pemusnahan dunia, metode serangan sederhana, banyak senjata dapat digunakan, seperti pedang, pisau, senapan, kapak, dan sebagainya. Lu Ming mengeluarkan tombaknya, kekuatan suci mengalir cepat, dan seluruh tubuhnya menjadi tajam. Memanggil, tombak itu tiba-tiba menusuk ke depan dan tombak itu meledak menembus tubuh, menghantam dinding batu di sisi jurang. Engah, rasanya seperti ada senapan panjang yang ditusukkan ke tahu, dan ada lubang kecil di dinding batu. Kekuatan yang bagus. Lu Ming terkejut senang, tetapi segera memasang wajah masam, karena dia merasa tenaga dalam tubuhnya hampir habis. Penggunaan keterampilan sihir sungguh sangat dahsyat. Meskipun dia mengendalikan kekuatan suci, dia sekarang hanya memiliki dualitas alam dewa virtual, dan masih terlalu enggan untuk mengerahkan keterampilan sihirnya. Kalau orang lain tidak bisa mengendalikan kekuatan dewa, tingkat kultivasinya hanya alam dewa virtual tingkat 2, tidak bisa mendesak kemampuan dewa sama sekali, juga tidak bisa ditampilkan sama sekali. Pulihkan dulu. Lu Ming berjalan ke samping, mengeluarkan beberapa kristal ilahi, dan mulai menyerap energi ilahi dari kristal ilahi untuk memulihkan kekuatan ilahi. Begitu kondisinya pulih beberapa persen, Lu Ming merasakan napas Xian Yanxing dan Xian Yanjun membengkak. Terobosan lagi, mata Lu Ming berbinar. Dalam setengah bulan terakhir, Xian Yanxing dan Xian Yanjun, semua kristal kayu yang telah mereka tetapkan kepada mereka, hampir disempurnakan, dan akhirnya mulai menerobos lagi. Tak lama kemudian, mereka berhasil menerobos dan napas mereka menjadi stabil. 5 tingkat alam dewa palsu. Kecepatan yang luar biasa seperti itu, benar-benar mengerikan. Berapa lama mereka sampai di hutan tanaman ini? Hutan tanaman ini sungguh menyejahterakan. Lu Ming tersenyum. Ini merupakan keuntungan bagi murid baru, selama mereka memiliki kekuatan, mereka bisa mendapatkan kristal kayu yang cukup, dan kekuatan mereka dapat meroket dalam waktu singkat. Lu Ming terus melahap Senjing, dan segera setelah itu, kekuatan sucinya kembali ke puncaknya. Sekarang, ayo naik. Xian Yanxing mendekat dan berkata, maksudku juga, di mata Lu Ming, cahaya dingin bersinar.
Sekarang kekuatan mereka telah meroket, saatnya untuk masuk ke bagian akuntansi. Lu Mingduo berharap anak-anak muda di Huafu masih ada di sana. Namun, di bawah jurang ini, gravitasinya sangat kuat, mereka tidak bisa terbang secara langsung, mereka hanya bisa memanjat dinding. Di atas jurang, masih tampak pemuda berpakaian Tionghoa, pemuda memegang pita besar di tangan, dan lain-lain. Hah, sekian hari ini aku tidak melihat mereka muncul, diperkirakan mereka sudah mati di bawah. Seseorang mencibir, jurang ini terasa sangat jahat dan berbahaya. Kurasa mereka semua sudah mati di bawah. Ayo pergi. Juga manusiawi. Waktu itu berharga. Mereka hanya dapat tinggal di hutan tanaman selama 3 bulan, dan sekarang mereka di sini, setelah menunggu selama 20 hari, hati mereka berdarah. Jangan sampai terbuang sia-sia. Tunggu 3 hari lagi, dan setelah 3 hari, mereka belum keluar, kita akan pergi. Pemuda Tiongkok, lihat, ada orang di sana. Tiba-tiba seseorang berteriak dan menunjuk ke tepi jurang. Mata semua orang melihatnya, dan mereka benar-benar melihat beberapa orang memanjat dari tepi jurang. Orang-orang ini tentu saja Lu Ming dan Xie Nianxing, Xie Nianjun. Itu anak itu, mereka benar-benar belum mati. Pria muda dengan busur besar di tangannya merasa kedinginan. Tidak mati, tapi sekarang sudah mati. Pemuda berpakaian Cina itu terbuka dengan dingin, dan nafas yang kuat dan dingin mengunci ketiga Lu Ming. Sebenarnya masih ada, dan jumlahnya sudah meningkat banyak. Lu Ming melirik matanya, memancarkan aura pembunuh yang dingin, dan dengan lengannya ditekan, dia melompat ke dalam jurang. Xie Nianxing dan Xie Nianjun keluar dari jurang dan berdiri di samping Lu Ming. Akhirnya aku tidak bisa menahannya lagi. Untungnya, kami tidak pergi. Hei, nak, ini sudah takdir, kau memang ditakdirkan untuk mati. Cara mengerikan para pemuda berpakaian Cina. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, sangat tajam, melonjak kuat, dan melangkah menuju pendaratan. Kau benar, untung saja kau tidak pergi, kalau tidak aku akan mendatangimu. Mulut Lu Ming sedikit terangkat, dan di tangannya, sebuah tombak muncul. Aku masih ingin melawan, 3 pukulan untuk membunuhmu. Pemuda berpakaian Cina itu minum dengan dingin, sosoknya meledak, dan cahaya pedang yang mengerikan, seperti kilatan petir, datang ke pendaratan. Berdengung, Lu Ming menyapu secara langsung. Pada saat tembakan, Lu Ming memicu kekuatan tempur ganda dari kata perang. Tombak itu bagaikan seekor naga yang marah, membawa hembusan angin yang tak berujung, menyapu pemuda Huafu. Ledakan, terdengar ledakan dahsyat, dan cahaya pedang pemuda Cina itu langsung runtuh. Tombak Lu Ming terhunus pada pedang panjang pemuda Cina itu. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan pedang panjangnya bengkok, dan semua kekuatan dahsyat dibombardir. Di masa muda Huafu, klik, pemuda berjas Cina itu mengeluarkan suara patah tulang. Setengah tubuhnya langsung meledak. Tubuhnya meledak seperti bola meriam dan menghantam seorang pemuda dengan 6 lapisan alam dewa virtual. Pria itu memuntahkan darah dan terbang keluar. Apa? Semua mata pihak lainnya tertegun dan tercengang. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan saja, pemuda dinasti Tiongkok itu kalah dan terluka parah. Bagaimana bisa? Lebih dari 20 hari yang lalu, banyak orang bertemu Lu Ming Yuan tidak begitu kuat. Terutama pemuda yang memegang busur besar di tangannya itu merasa merinding dan hampir mati ketakutan. Dia merasakan perasaan yang paling dalam, karena ketika pertama kali datang ke hutan tanaman, ketika Lu Ming mulai menggerakkan tangannya, kekuatan Lu Ming jauh dari kata kuat, dan dia sama sekali bukan lawannya. Akibatnya, Lu Ming berhasil lolos 1 kali, dan saat dia menemuinya untuk kedua kalinya, kekuatan Lu Ming meroket. Sekarang, kekuatan Lu Ming telah meningkat pesat. Tingkat kemajuan ini terlalu mengerikan. Membunuh. Satu trik berhasil mengenai pemuda Tiongkok, Lu Ming Changqiao, senjatanya dan senjatanya bersatu, bagaikan kilatan petir, dan menewaskan pihak lainnya. Pada saat yang sama, Xie Nianxing dan Xie Nianjun juga saling membunuh. Ledakan, Lu Ming menyapu dengan senjatanya yang mengerikan, seperti gunung, menekan beberapa anak muda. Benturan, orang-orang muda ini, ada 5 dewa-dewa palsu dan 6 dewa-dewa palsu, langsung dipompa ke udara oleh Lu Ming, daging dan tulang beterbangan di sana-sini dalam pemandangan yang menakutkan. Bersatu padu, bunuh dia bersama-sama.
Pemuda dengan busur besar itu berteriak. Di antara mereka ada sekitar 30 orang, di antara mereka ada lebih dari 10 dari 7 dewa khayalan. Pada saat ini, beberapa dewa palsu bergegas ke Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Mati, Xie Nianjun minum dengan dingin, dipenuhi dengan cahaya suci, pedang cahaya suci, ditebaskan, jejaknya sangat misterius. Engah, seorang pemuda dengan 7 tingkat alam dewa virtual langsung dipenggal oleh Xie Nianjun, tanpa ada perlawanan. Pada saat yang sama, yang lain, Xie Nianxing, juga memenggal kepala seorang pemuda dengan 7 tingkat alam dewa virtual. Xie Nianxing dan Xie Nianjun, Xiu Wei menembus 2 tingkat, dan mencapai 5 tingkat alam dewa virtual. Mereka berdua, tanpa kekurangan keterampilan sihir dan keterampilan bertarung yang sesuai, bahkan lebih terampil. Saat keduanya meningkatkan kultivasi mereka, kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat. Kekuatan lemah, kekuatan suci lemah, mereka punya banyak cara untuk memainkannya, semakin kuat kekuatannya, semakin banyak pula cara mereka. Pada saat ini, tidak sulit bagi mereka untuk membunuh dewa arogan dengan kesombongan 7 kali lipat. Bagi Lu Ming, itu tidaklah sulit. Lu Ming mampu melawan musuh kuat berupa dewa imajiner 7 kali lipat dengan memicu kekuatan tempur berkekuatan ganda saat dewa imajiner berbobot 1. Kemudian, saya berlatih Qian Kun Wandao Jue, yang membuat penggunaan kekuatan ilahi master menjadi lebih kuat, dan tingkat kultivasinya juga telah mencapai tingkat ganda dewa virtual, dan mudah untuk menghadapi dewa virtual tingkat ke-7. Panggil, panggil, panggil. Dalam waktu singkat, ada lebih dari selusin serangan yang menyerang Lu Ming. Mendominasi, Lu Ming menghirup dan berlari untuk menguasai kekuatan ilahi. Tiba-tiba, ketika serangan mendekati Lu Ming, mereka tampak dikuasai, semuanya menyimpang dari jalur, dan bergegas melewati Lu Ming. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kuasai kekuatan dewa yang dia kendalikan adalah kekuatan dewa penguasa. Seseorang berteriak, semua orang terkejut. Menguasai kekuatan dewa, Lu Ming, sebenarnya mengendalikan kekuatan dewa yang mendominasi, tetapi ini adalah kekuatan dewa. Sejauh pengetahuan mereka, tidak ada seorang pun di generasi muda Kong Xuanzong yang memiliki kendali atas kekuatan ilahi. Hanya dalam kekuatan 3 penguasa utama, ada kesombongan dan kendali yang tak tertandingi atas kekuatan ilahi. Kejahatan yang tak ada bandingannya, kejahatan yang tak ada bandingannya. Membunuh. Lu Ming tidak mau melewatkan kesempatan ini, tombaknya pun melesat keluar. Tiupan, tiupan. Ada 5 atau 6 hari kesombongan, dan Lu Ming terbunuh. Bahkan termasuk seorang asteris yang sombong dengan kesombongan 7 kali lipat. Pergi cepat, pastikan untuk melaporkan berita ini. Orang ini memegang kendali atas kekuatan ilahi, dan pasti akan menjadi musuh putra di masa depan. Kita harus memberi tahu putra. Pemuda dengan busur besar di tangan memainkan retret dan ingin mundur. Hari ini, bahkan tidak ingin pergi. Lu Ming bicara dengan acuh tak acuh, membunuh pikiran bagai air pasang, bagai dewa pembunuh, membunuh orang-orang ini. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan bola untuk membendung lawan. Xie Nianxing dan Xie Nianjun juga melancarkan pembunuhan yang kejam. Pihak lain hampir tidak dapat menahan serangannya. Satu persatu dipenggal, satu persatu akan tinggal di sini selamanya. Setan, kalian adalah setan. Kalian dengan sengaja membunuh saudara-saudari yang sama, kalian melanggar aturan, kalian akan dihukum. Sisanya berteriak. Lu Ming mencibir. Sebelumnya, orang-orang ini berteriak dan membunuh mereka, beberapa orang Lu Ming, hampir mati di tangan yang lain. Sekarang, saya ingin menggunakan aturan pintu untuk menekan mereka. Kemana perginya aturan pintu saat saya memburu Lu Ming sebelumnya? Konyol, menabrak. Lu Ming menembak tanpa ampun, menghunus tombak, mengusir seorang ahli 7 kekuatan di alam dewa virtual, dan terluka parah serta sekarat. Dalam sekejap mata, hanya ada sekitar 30 orang di kelompok lain, dan hanya 6 atau 7 orang yang tersisa. Pergi, lari. Pemuda yang memegang busur besar itu berteriak ketakutan dan melepaskan anak panah ke arah Lu Ming. Anak panah pun melesat ke arah Lu Ming, namun Lu Ming malah tertembak. Tinggalkan aku, Lu Ming berteriak. Pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul di tubuhnya.
Kekuatan tempur 3 kali lipat dari Warworth Skill memicu keberhasilan, yang membuat kekuatan Lu Ming melambung tinggi. Aduh, Lu Ming melesat keluar dari tubuhnya dan menusuk dengan satu tembakan. Seorang pemuda dengan 7 tingkat alam imajiner ketakutan dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, di tempat dia menghalanginya, dia langsung ditembus oleh tombak Lu Ming, dan kemudian tombak itu mengejutkannya. Berdengung, Lu Ming tersapu oleh tren, dan seorang pemuda dengan 7 tingkat alam dewa palsu dibunuh oleh Lu Ming. Pada saat ini, Xie Nianxing dan Xie Nianjun juga masing-masing membunuh 1 orang. Hanya tersisa 3 orang. Sekarang giliranmu. Lu Ming segera mendekati pemuda itu dengan busur besar di tangannya. Pemuda yang memegang busur besar itu hampir mati ketakutan, terus-menerus mematahkan busurnya, dan melepaskan anak panah ke arah Lu Ming, yang dengan mudah mengenai Lu Ming. Pada saat berikutnya, Lu Ming melemparkan tombak itu. Tombak artefak tingkat rendah tingkat ke-9 berubah menjadi petir yang menusuk pemuda itu dengan busur besar di tangannya dan memakukannya ke pohon kuno. Apa? Pihak lainnya masih mati dan menjerit kesedihan. Lu Ming, kau bunuh saja dia. Putra Cahaya Terapung akan membalaskan dendamku. Kekuatanmu tidak layak disebut di mata Putra Cahaya Terapung. Kau dan wanitamu akan mati. Pemuda dengan busur besar itu tahu bahwa ia akan mati, lalu ia menggeram dan mengumpat dengan gila. Lalu siapakah Putra Cahaya Terapung itu? Jika dia memprovokasiku, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Aku akan pergi dengan tenang. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, menyerang dengan telapak tangan, dan membunuh lawan. Mencabut tombaknya, Lu Ming kembali ke medan perang semula. Xie Nianxing dan Xie Nianjun telah mengejar 2 pemuda yang tersisa, dan hanya butuh beberapa saat untuk saling membunuh. Aduh, Lu Ming bergerak dan muncul di samping seorang pemuda, yang merupakan pemuda di Huafu. Pemuda berjas Cina itu menembak Lu Ming pertama kali dan Lu Ming memukulnya dengan keras. Dia menghancurkan separuh tubuhnya dan tergeletak di tanah dengan susah payah. Dia melihat pemandangan tadi. Saat itu dia takut kencing di celana. Ketika pertama kali bertemu Lu Ming hanyalah seekor semut setengah dewa, dan dia sama sekali tidak dipandang sebelah mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming begitu mengerikan. Jangan bunuh aku, asal kau mengampuni nyawa seekor anjing pun dariku, kelak aku akan menuruti perintahmu, aku ini anjingmu, tolong lepaskan aku. Pemuda berpakaian Cina itu berteriak ketakutan. Saya tidak butuh anjing, kamu bisa pergi dengan tenang. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dan melepaskan tembakan, yang mengakibatkan orang ini. Ayo cepat pergi dari sini. Ambil cincin penyimpanan semua orang, kata Lu Ming. Tadi ada banyak pergerakan di sini. Kalau yang lain tahu Lu Ming membunuh lebih dari 30 murid, itu akan merepotkan. Beberapa orang melintas dan meninggalkan tempat itu. Hanya beberapa saat setelah Lu Ming menghilang, pelangi berkelebat di langit dan sesosok muncul. Angka ini adalah musik di Aken luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia melihat tulang-tulang di tanah, matanya terbelalak tak percaya. Apa yang terjadi? Luka ini adalah luka pedang dan luka tembak. Luka ini dibunuh oleh seseorang. Siapa dia? Meraung kegirangan, tatapan matanya sungguh tak tertahankan. Apakah itu anak Lu Ming? Lu Ming memikirkan Lu Ming. Karena, pemuda Huafu dan yang lainnya telah menunggu di sini hanya untuk menghentikan Lu Ming, dia tahu semua ini. Tetapi, Lu Ming, apakah mereka sekuat itu? Sialan, masalah ini tidak akan dilupakan begitu saja. Meraung dalam musik, sesosok-sosok melintas dan meninggalkan tempat ini. Selanjutnya, hari-hari cukup tenang. Dengan bantuan bola, Lu Ming memperoleh banyak kristal kayu di hutan tanaman. Meski tidak bisa dibandingkan dengan jurang itu, tapi itu tidak buruk. Selama bulan Maret, Lu Ming dan ketiga orangnya sedang menuju keluar hutan tanaman. Di hutan tanaman, selalu ada sosok-sosok yang keluar masuk hutan tanaman. Di luar, sesepuh di luar pintu, berdiri di udara, tampaknya telah menunggu di sini. Haha, bagaimana panenmu kali ini? Tidak buruk. Wo Chao, kamu benar-benar berhasil. Banyak orang bertemu dan mengobrol satu sama lain. Banyak orang tersenyum, dan kali ini, kebanyakan orang telah mencapai hasil yang sangat baik. Berburu tanaman, memperoleh kristal kayu, dapat dengan cepat meningkatkan budidaya.
Banyak orang bahkan langsung menerobos latihan kultivasi baru, tetapi saya tidak tahu berapa banyak tahun yang telah mereka hemat. Tak lama kemudian, hampir semua murid yang masuk keluar. Namun, jumlahnya jauh lebih kecil. Saat masuk, jumlah orangnya lebih dari 600 orang, tetapi sekarang hanya tinggal 500 orang lagi, sekitar 100 orang lebih sedikit. Jelaslah, semua orang ini jatuh ke dalam hutan tanaman dan menjadi makanan bagi kehidupan tanaman. Saat itu, 4 lampu pelangi terbang keluar dari hutan tanaman. Itu adalah 4 diaken pintu luar, dan ratu mereka baru saja keluar sekarang. Begitu musik itu keluar, tatapannya beralih ke Luming, dan napas yang kuat menghantam Luming. Ledakan, Luming melepaskan sang Buddha dan tertimpa gunung berdarah, tubuhnya bergetar hebat, dan dia terus-menerus surut. Apa yang sedang kamu lakukan? Xian Yanxing minum dan berdiri di samping Luming. Yang lain, termasuk para penatua luar dan 3 diaken luar, juga memandang Yue dengan heran. Wah, kau telah menghukum teman-temanmu dengan brutal, dan caranya sangat kejam. Hari ini aku akan membersihkan portal itu dan membunuhmu. Sambil mabuk kegirangan, niat membunuh itu terasa dingin, dia tak dapat menahan diri untuk berkata, dia menghantam lantai, tak memberi Luming kesempatan untuk membela diri. Jejak telapak tangan yang mengerikan menekan Luming, membuat wajah Luming berubah drastis. Latihan kultivasi dalam musik itu sudah pasti mencapai alam dewa sejati, dan mungkin itu adalah tingkat tinggi dewa sejati. Itu mengerikan. Luming tidak bisa menahannya sama sekali. Latihan kultivasinya terlalu berbeda, dan itu bukanlah bakat yang bisa menggantikannya. Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan datang dari samping, menghalangi serangan dalam musik. Apa yang terjadi? Tetua pintu luar mengerutkan kening. Tetua, anak ini, sangat marah, di hutan tanaman, membunuh puluhan teman sekelasnya, kejahatannya harus dihukum mati. Menggerutu dalam kegembiraan. Apa? Pernyataan ini mengejutkan banyak orang. Luming membunuh puluhan rekan mahasiswanya, benarkah? Orang-orang yang meludahkan darah. Luming menyeka noda darah di sudut mulutnya, lalu melangkah keluar, menatap Le Zong, dan berkata, Diaken Le, kamu bilang aku membunuh sesama anggota kelas, tetapi apakah ada buktinya? Murid-murid itu jelas-jelas dibunuh olehmu. Beranikah kau membantah? Le Zong berkata dengan dingin. Apa tipu daya? Aku bertanya padamu, apakah ada bukti? Apakah itu yang kau lihat dengan matamu, atau ada saksi lain? Luming berteriak. Le Zong terdiam beberapa saat. Meskipun dia bertekad untuk dibunuh oleh Luming, bagaimana mungkin ada bukti? Jadi, tidak ada bukti. Luming berkata dengan keras, karena tidak ada bukti, mengapa diaken dalam lagu itu mengatakan bahwa akulah yang membunuhnya? Mengapa dia tidak mati di tangan tumbuhan, dan mengapa dia tidak dibunuh oleh orang lain? Luming mengajukan beberapa pertanyaan berulang kali, menekannya selangkah demi selangkah. Beraninya kamu berdalih. Meraung kegirangan bagaikan singa jantan yang marah, menatap daratan. Dia kesulitan membantah. Apakah dia akan mengatakan bahwa mereka yang tewas semuanya terbunuh karena pengepungan Luming, jadi pembunuhnya adalah Luming? Namun dapatkah ini dikatakan? Beberapa dari kita telah dengan jujur memburu kehidupan tanaman di hutan tanaman. Tanpa diduga, mereka telah difitnah seperti itu. Tetua Le Zong, saya ingin tahu, mengapa demikian? Huang Wu menyuruhmu memfitnah saya? Atau, apakah kamu dari faksi Tianhong? Saya telah menyinggung mereka berdua. Luming berteriak keras, suaranya menyebar ke seluruh penonton. Oh, begitu. Saya juga mengerti bahwa Luming menyinggung faksi Tianhong, dan diaken dalam musik itu berasal dari faksi Tianhong. Banyak orang tersentuh hatinya dengan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Kalau Luming diminta untuk tidak bisa berkata apa-apa dalam bermusik, pasti tidak ada buktinya. Luming juga menyinggung golongan Tianhong. Le Zong kebetulan adalah anggota golongan Tianhong. Banyak orang mengira bahwa ini adalah kesempatan untuk membalas dendam terhadap Luming. Anak ini, gigiku terkatup rapat mengikuti alunan musik itu, dan hatiku marah, tetapi tidak ada pilihan lain. Orang tua ini, benar-benar dari pihak Huang Wu, atau dari faksi Tianhong, mungkin orang-orang itu mengejarku sebelumnya, dan orang tua ini sengaja menuruti. Tatapan mata Luming dingin. Dia seharusnya bercanda. Dia mencoba berbicara dengan pihak lain.
Ketika pihak lain tidak berbicara, dia tahu bahwa dia benar. Baiklah, sepertinya masalah ini hanya salah paham. Diaken musik, lakukan hal-hal di masa depan. Jangan terlalu impulsif. Kembalilah. Tetua pintu luar berbicara, dan dia mungkin mengetahuinya dengan baik, tetapi itu adalah pertempuran antar faksi. Dia tidak ingin terlalu terlibat, dan dia bergaul dengan lumpur. Dengan lambaian tangannya, pedang perang artefak muncul, yang dengan cepat menjadi lebih besar, dan dia mendarat di pedang perang tersebut terlebih dahulu. Dalam musik, Lu Ming melirik dengan dingin, dan juga jatuh ke pedang perang. Kemudian, yang lainnya jatuh ke pedang perang, dan pedang perang berubah menjadi pelangi, menghilang di sini. Segera setelah itu, mereka kembali ke area pintu luar. Setelah kembali, Lu Ming berpisah dari Xian Yanxing dan Xian Yanjun dan kembali ke kamar untuk berlatih. Selanjutnya, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Sambil menyempurnakan kekuatan suci dan memantapkan fondasi, perlu dipahami kata-kata perang. Dia tahu kata perang di laut, yang tak terduga. Lu Ming merasa bahwa sampai sekarang, dia hanya menyadari bulu dan memiliki potensi tak terbatas yang menunggunya untuk disadap. Sekarang, dia ingin memicu kekuatan tempur 3 kali lipat, peluangnya hanya 1/10. Hanya dengan pemahamannya yang mendalam tentang taktik karakter perang, peluang ini akan menjadi lebih besar. Selain itu, Lu Ming juga memiliki 2 keterampilan sihir, 3 pemusnahan dunia, dan 9 baju zirah merah berat. Lu Ming merasa bahwa dia tidak punya waktu sama sekali. Kali berikutnya, Lu Ming benar-benar fokus pada kultivasinya. Di halaman lain Huang Wu. Sialan, sialan, sialan macam-macam. Huang Wu meraung tanpa henti. Kali ini, dia mengundang banyak master dari faksi Fuguang untuk membunuh Lu Ming di hutan tanaman, tetapi sekarang dia mendapat berita bahwa semua master itu telah mati. Orang-orang ini pergi memburu Lu Ming bersama-sama, tetapi mereka semua mati pada saat yang sama. Itu tidak akan terjadi secara kebetulan. Huang Wu sangat curiga bahwa Lu Ming yang melakukannya. Namun apakah Lu Ming sekuat itu? Kakak senior Huang Wu, bocah Lu Ming, Xiamen itu sangat serius. Apakah kamu ingin bertanya pada kakak Huang Wen? Kata Doglek dengan hati-hati. Kakak laki-lakiku akhir-akhir ini sedang mengasingkan diri, menunggu, dan menunggu kakak laki-lakiku keluar dari bea cukai. Biar aku katakan anak itu, biarkan dia hidup sedikit lebih lama. Huang Wuyin berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, orang-orang dari faksi Tianhong juga marah besar, dan menyampaikan berita itu dengan gembira, menduga bahwa pemuda Huafu dari faksi Tianhong dan yang lainnya telah mati di tangan Lu Ming. Badai sedang terjadi. Area gerbang luar, tempat para pengikut perempuan tinggal. Gunung-gunung dan sungai-sungainya indah dan ada banyak puncak yang aneh. Di sebuah gunung yang tersembunyi, tubuh Xian Yanjun berkedip-kedip, dan serangkaian rune muncul dari tangannya, jatuh ke tanah. Di tanah, sebuah formasi yang indah muncul samar-samar. Selama beberapa jam, Xian Yanjun berhenti, menghembuskan napas sedikit, lalu menjepit taktik itu dengan kedua tangan, menyesap, dan formasi itu berkilau, mengembun menjadi cahaya halus, naik ke langit, menghilang seketika, dan kecepatannya tidak terbayangkan. Saya berharap bisa menerimanya. Tetaplah di sini. Pengembangan dan peningkatannya terlalu lambat, bukan rencana jangka panjang. Xian Yanjun berbisik, lalu duduk bersila dan berlatih dengan tenang. Waktu berlalu, dan sebulan pun berlalu. Pada hari ini, Xian Yanjun tiba-tiba membuka matanya. Di depan Xian Yanjun, riak-riak muncul di angkasa, dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul. Paman Hong, melihat lelaki tua berjubah abu-abu ini, Xian Yanjun menangis karena terkejut. Di mata lelaki tua berjubah abu-abu itu, ada bintang yang muncul di matanya, dan Xian Yanjun diperiksa dengan saksama. Wajah tua itu juga menunjukkan ekspresi gembira. Nona, besar, itu kamu, benar-benar kamu, apakah kamu berhasil bereinkarnasi? Si tua berjubah abu-abu tampak sangat gembira, suaranya bergetar. Selama bertahun-tahun dalam reinkarnasi, itu adalah kesuksesan yang beruntung. Xian Yanjun berkata, melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu, hatinya terasa jauh lebih ringan. Alhamdulillah, syukurlah. Orang tua berjubah abu-abu itu mendesah lagi dan lagi, mata harimau itu berkaca-kaca, dan menatap Xian Yanjun dengan penuh kasih sayang. Setengah terdengar, dia mendesah,
aku tidak tahu apa yang terjadi pada Nona Dua, apa? Dia juga ada di dekat sini, dan aku memanggilnya ke sini. Xie Nianjun berkata, lalu mengeluarkan sepotong giok fonetik dan mengirim pesan ke Xie Nianxing. Nona Dua juga, apakah Nona Dua juga berhasil bereinkarnasi? Orang tua berjubah abu-abu itu bahkan lebih bersemangat. Dia bilang sukses, dan itu dianggap sukses. Tapi dia tidak bisa bilang kalau dia benar-benar sukses. Kata Xie Nianjun, tidak bisa dikatakan sukses sepenuhnya. Ada apa? Tanya lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dia terlalu terobsesi dengan kehidupan ini, jadi kehidupan ini melahap kehidupan sebelumnya, dan keinginannya didominasi oleh kehidupan ini. Dia bukan Tang Qing yang sebenarnya. Xie Nianjun mendesah. Mendengar perkataan Xie Nianjun, ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Reinkarnasi pada dasarnya memiliki risiko yang tak terhitung banyaknya. Jika tidak dapat dibangkitkan, ia akan tenggelam dalam reinkarnasi selamanya hingga akhir ujian. Nona Dua telah terbangun. Sungguh suatu berkah. Paling tidak, ia masih menyimpan memori kehidupan sebelumnya. Si jubah abu-abu tua mendesah. Dia telah hidup lama, dan telah melihat banyak orang bereinkarnasi, namun tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat bangkit dalam reinkarnasi, kebanyakan dari mereka tenggelam secara permanen. Masih banyak lagi yang lain, seperti Xie Nianxing, yang terlalu terobsesi dengan kehidupan ini, dan akhirnya akan dikuasai oleh keinginan kehidupan ini. Seperti Xie Nianjun, sangat sedikit yang terbangun sepenuhnya. Apalagi sekarang dia sudah punya keluarga dengan seorang putra dan seorang cucu. Kemudian, Xie Nianjun berbicara tentang situasi Xie Nianxing dan Lu Ming. Keduanya menunggu sambil mengobrol. Tak lama kemudian, datanglah sesosok tubuh, dia adalah Xie Nianxing. Ketika Xie Nianxing melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu, tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya sedikit pucat. Hong yang bertemu Nona Dua. Orang tua berjubah abu-abu itu membungkuk kepada Xie Nianxing sejenak. Banjir, Xie Nianxing berbisik, awalnya ingin memanggil Hong Bo, merenung sejenak, lalu mengubah mulutnya dan berkata, senior tidak perlu lebih sopan, sekarang aku dipanggil Xie Nianxing, bukan lagi Tang Qing. Kamu adalah reinkarnasi dari jiwa Nona Dua, tidak peduli kehidupan mana yang akan mendominasi, di hatiku, kamu adalah Nona Dua. Orang tua berjubah abu-abu itu mendesah. Senior di sini, ada apa? Xie Nianxing berkata, Xie Nianxing, sebaiknya kita pergi. Kita tidak boleh tinggal di sini. Kata Xie Nianjun, pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Xie Nianxing menggelengkan kepalanya, ekspresinya tegas. Jangan pergi, Xie Nianxing. Di sini, basis kultivasi kita terlalu lambat. Hanya dengan pergi, basis kultivasi kita dapat meningkat dengan cepat. Kata Xie Nianjun. Xiu lambat dalam promosi, lalu lambat dalam peningkatan. Xie Nianxing terus menggelengkan kepalanya. Xie Nianxing, jangan tinggalkan saja orang-orang dari keluarga Tang seperti ini. Kehidupan masa lalumu adalah Tang Qing kedua bagi Nona Tang. Jangan lupa, mereka sekarang dalam bahaya. Suara Xie Nianjun meningkat. Xie Nianxing mengerutkan kening, dan tampak berjuang di antara kedua alisnya, tidak berbicara. Lagi pula, ada beberapa hal yang harus kita gabungkan untuk membuatnya sulit. Terlebih lagi, saat ini, keberadaan ayah tidak diketahui, dan hanya ketika kita bergandengan tangan, kita dapat menemukannya. Hanya ketika kita menemukan ayah, kita dapat memiliki harapan, apakah kau mengerti? Xie Nianjun menekan dengan kuat, dan suaranya semakin keras lagi. Ayah, yang dia maksud tentu saja bukan Xie Qitian dari keluarga Xie di benua Shen Huang, melainkan petik terbalik ayah dari kehidupan sebelumnya. Aku Xie Nianxing. Antara Xie Nianxing dan Mei Yu, warna perjuangan lebih kuat, dan akhirnya berteriak, membiarkan sang Buddha ingin memperkuat keyakinannya. Aku tahu kamu adalah Xie Nianxing, dan aku juga tahu bahwa kamu enggan terhadap Lu Ming, Lu Shen Huang, dan Lu Qi, tetapi jika kamu tetap tinggal, kamu hanya akan menyakiti mereka. Kau harus tahu dengan jelas, betapa mengerikan dan kuatnya musuh kita, kau adalah reinkarnasi dari jiwa Tang Qing. Berdasarkan ini, cepat atau lambat kau akan ditemukan oleh mereka. Wilayah Qin Tianxing terletak di hutan belantara, yang mana lebih baik, tetapi, dengan bakat Lu Ming,
apakah menurutmu dia akan tinggal di wilayah Qin Tianxing selamanya? Dengan bakatnya, cepat atau lambat, dia akan keluar dari wilayah Qin Tianxing. Hubungi, identitasmu akan terbongkar cepat atau lambat. Kau adalah putri dari Tabu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi, begitu pula Lu Ming, meskipun mereka berbakat, Lu Ming tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi orang-orang itu. Aku percaya ini. Kau tahu betul, jika tidak, kau tidak berani memberitahu Lu Ming apapun, kau hanya takut menyakiti mereka. Xie Nianjun menatap mata Xie Nianxing. Mata Xie Nianxing berubah panik. Xie Nianxing, apa yang aku katakan, bagaimana memilih, kamu putuskan sendiri, perbedaan hari ini bukan berarti tidak pernah bertemu, jika kamu menemukan ayahmu, kamu akan tetap bertemu. Kata Xie Nianjun, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Setelah beberapa kali berjuang, Xie Nianxing akhirnya berbicara lagi dan tatapannya menjadi tegas. Senyum muncul di wajah Xie Nianjun. Tapi, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Xie Nianxing berkata, aku akan pergi bersamamu. Kata Xie Nianjun, saya akan mengantarmu, kamu bisa tunjukkan tempatnya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata, lalu lelaki tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangan dan segera menghilang di sini bersama Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Pada saat berikutnya, mereka muncul di halaman lain milik Lu Ming. Begitu Xie Nianxing dan yang lainnya muncul, Lu Ming merasakannya. Meskipun sedang berkultivasi, ia tetap menjaga jejak kesadaran spiritual dan memperhatikan gerakan di sekelilingnya. Xiao Xing dan Xie Nianjun datang menemuiku, apakah ada yang salah? Dengan gerakan di dalam hatinya, Lu Ming mengakhiri latihannya dan berjalan keluar ruangan. Ketika Lu Ming keluar dari pintu kamar, matanya tertuju pada jubah abu-abu tua itu, pupil matanya mengecil tanpa sadar. Dia tidak pernah menduga adanya orang ketiga. Baru saja, dia hanya merasakan napas Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Dia tidak merasakan sedikit pun napas dari jubah abu-abu tua itu, seolah-olah itu adalah massa udara. TDK terduga, inilah kesan pertama Lu Ming terhadap jubah abu-abu tua itu. Lu Ming, perkenalkan, ini Paman Hong. Xie Nianjun berbicara lebih dulu. Paman Hong, Lu Ming sedikit bingung. Xie Nianjun memanggilnya dengan ramah, memanggilnya Paman Hong, dan dia pasti sangat akrab. Ini adalah alam semesta Hong Huang. Orang tua ini tidak mungkin adalah orang dari keluarga Xie di benua Yuanji Shen Huang. Tidak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah seseorang yang dikenal Xie Nianjun di kehidupan sebelumnya. Junior Lu Ming, sudah bertemu senior. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Kamu adalah suami dari kehidupan wanita kedua, itu benar-benar naga manusia. Orang tua berjubah abu-abu itu menatap Lu Ming seolah-olah dia bisa melihat rahasia Lu Ming, lalu berkata, baiklah, ayo kita bicara, aku pergi dulu. Bagaimanapun, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu menghilang begitu saja, Lu Ming bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menghilang. Lu Ming, Xie Nianxing pergi ke Lu Ming dan merenung sejenak, lalu berkata, aku pergi dulu. Apa? Lu Ming merasakan kejutan di hatinya, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, pergi. Xiao Xing, apa maksudmu? Ada beberapa hal yang perlu saya lakukan, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya akan segera kembali. Xie Nianxing berkata, kemana kau pergi, aku akan ikut denganmu. Kata Lu Ming, kamu mungkin tidak bisa membantu dalam masalah ini. Kata Xie Nianjun, apa-apaan? Lu Ming mengerutkan kening dan bertanya. Sejujurnya, aku dan Xie Nianxing sama-sama berasal dari keluarga Tang, tetapi keluarga Tang sedang menghadapi krisis besar. Ayahku hilang. Aku butuh Xie Nianxing dan aku untuk menemukan ayahku. Kekuatanmu terlalu lemah untuk membantu. Sibuk. Lagi pula, setelah Xie Nianxing dan aku pergi, latihan kami hanya dapat ditingkatkan dengan cepat, dan hanya masalah waktu sebelum kami kembali ke latihan sebelumnya. Di sini, potensi kami tidak dapat direalisasikan sama sekali. Kata Xie Nianjun, krisis besar. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkan Xiao Qing pergi sendirian. Lu Ming mengubah wajahnya. Lu Ming, kamu dapat yakin bahwa aku akan aman di tempat itu. Xie Nianxing berkata, ya, Lu Ming, kukatakan padamu, jika Xie Nianxing tetap bersamamu, itu adalah bahaya yang sebenarnya, dan mudah dirasakan oleh musuh.
Jika itu terjadi, bukan hanya Xie Nianxing sendiri yang berbahaya, kamu dan Lu Shen Huang, Lu Qi, dan orang-orang yang kamu cintai akan berada dalam bahaya. Kata Xie Nianjun. Untuk sementara, Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa, dia mengerti bahwa kepergian Xie Nianxing sebagian besar demi keselamatan mereka. Dia tidak takut pada dirinya sendiri, tetapi harus mempertimbangkannya untuk Lu Shen Huang. Kekuatan, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menggenggam kedua tangannya. Setelah datang ke alam semesta Hong Huang, dia benar-benar merasa bahwa kekuatannya terlalu lemah. Lu Ming, tenang saja, perbedaan ini hanya sementara. Cepat atau lambat, kita akan bertemu lagi. Xie Nianxing menjabat tangan Lu Ming. Lu Ming terdiam dan tidak berbicara. Pada saat ini, ruang angkasa berkelebat, dan sosok lelaki tua berjubah abu-abu itu muncul lagi. Lu Ming, ini untukmu. Pria tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, dan sepotong batu giok terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambilnya. Di sini, ada alamat yang akan kita tuju, tetapi segelnya sudah kuberikan di sana. Suatu hari, kamu akan dapat menghancurkan segel pada kultivasimu sebagai raja yang terpisah, dan kemudian kamu akan dapat berpartisipasi dalam segala hal. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Melampaui Raja Dewa. Lu Ming menggigil. Di atas Raja Ilahi, keadaan apa yang belum pernah didengar Lu Ming? Sejauh pengetahuannya, orang terkuat di wilayah Qin Tianxing adalah Raja Dewa. Dia belum pernah mendengarnya, dan ada Raja Dewa yang melampauinya. Lu Ming, jaga diri baik-baik, kami akan segera menemuimu, aku percaya padamu. Xie Nianxing berbisik, lalu bibir merahnya tercetak di bibir Lu Ming. Xiaoxing, kamu bisa tenang saja, di atas Raja para Dewa, aku tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama, aku pasti akan mencapainya, dan aku akan pergi kepadamu ketika saatnya tiba. Lu Ming berbisik di telinga Xie Nianxing, suaranya tegas, dan tatapannya tegas. Dia berjalan sepanjang jalan dan melihat segalanya. Di alam surga, dia sama kuatnya dengan klan Dewa Jahat, dan pada akhirnya dia pun musnah di tangannya. Karena Xie Nianxing memiliki musuh besar di kehidupan sebelumnya dan ditakdirkan untuk bertarung, maka dia akan meratakan lawan dan menghapusnya dari waktu. Aku percaya padamu, Lu Ming, jaga dirimu. Xie Nianxing juga berbisik, dan sosoknya mundur. Pria tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan menggulung Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Xiaoxing, tunggu aku. Menatap pelataran yang kosong, terdengar suara berat menggema di pelataran itu. Setelah beberapa saat, Lu Ming menarik napas, menenangkan dirinya, dan kembali ke kamar untuk berlatih. Di atas Raja Ilahi, dia pasti akan mencapainya dalam waktu yang paling singkat. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan seri. Kepergian Xie Nianxing dan Xie Nianjun di Kong Xuanzong tidak menimbulkan gelombang sedikit pun. Ada banyak murid Kong Xuanzong. Setiap tahun, beberapa murid menghilang, atau terbunuh, atau pergi keluar untuk menyelesaikan misi dan jatuh, atau berisiko mati di beberapa jedi. Ini normal bagi pasukan besar. Orang tua berjubah abu-abu itu turun ke Xuanxing yang kosong, dan para dewa serta orang kuat di Xuanzong yang kosong sama sekali tidak merasakannya. Ini membuat Lu Ming mengerti bahwa orang tua berjubah abu-abu itu tidak bisa berspekulasi. Dalam sekejap, Xie Nianxing pergi selama sebulan. Pada hari ini, sekelompok orang datang ke Huang Wu Biyuan. Kakak, kamu akhirnya keluar. Huang Wu berdiri di depan seorang pemuda berjubah putih dengan senyuman di wajahnya. Pemuda berjubah putih ini, dengan wajah dingin, adalah kakak tertua Huang Wu, Huang Wen. Aku tahu segalanya tentangmu. Huang Wendao, dalam suaranya, memperlihatkan semangat membunuh. Saudaraku, kau harus membalaskan dendamku. Si Lu Ming, si macam apa dia, berani menyakitiku, berani membunuh orang-orang dari golongan cahaya mengambang kita, aku ingin menghancurkannya sampai berkeping-keping. Wajah Huang Wu tampak garang. Mati, dia pasti mati. Tapi kalau dia tetap di gerbang gunung, itu tidak akan mudah. Huang Wen sedikit mengernyit. Kaisar Xuanzong memiliki peraturan bahwa tidak boleh ada yang terbunuh di sekte tersebut. Apa yang harus kulakukan? Apakah dia terus melarikan diri? Huang Wu enggan. Xiao Yao, bagaimana mungkin?
Huang Wen mencibir dan berkata, Dongfang Han, kamu berikan anak itu buku pertempuran penentu hidup dan mati untuk memaksa pihak lain, yang terbaik adalah mendorong pihak lain keluar dari gerbang gunung, kita akan membunuhnya lagi. Membiarkan Dongfang Han memiliki buku kehidupan dan kematian berikutnya. Bagaimana ini mungkin? Anak itu tidak bodoh, bagaimana dia bisa setuju? Huang Wudao, di gerbang gunung Kongsuanzong, tidak boleh ada pembunuhan, kecuali dalam satu kasus. Itulah buku pertarungan antara hidup dan mati. Namun, buku pertempuran hidup dan mati yang menentukan itu juga bersyarat. Buku itu harus ditandatangani oleh dua tetua di luar pintu, dan kemudian menantang kedua belah pihak untuk setuju, membubuhkan cap sidik jari mereka, dan buku pertempuran hidup dan mati yang menentukan itu akan berlaku. Dengan cara ini, Anda dapat menaiki platform pertempuran hidup dan mati, bertarung selamanya, dan tidak pernah mati. Zhongmen tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Namun, Dongfang Hao adalah yang terkuat dalam daftar dewa palsu. Murid luar Kongsuanzong hampir semuanya adalah karakter dari alam dewa palsu, dengan populasi hampir 100.000. Oleh sebab itu sebagian orang membuat suatu daftar, yaitu daftar dewa palsu. Mencantumkan 120 orang dengan alam dewa virtual terkuat dan membuat peringkatnya. Setiap orang yang berada di daftar dewa palsu adalah puncak dari alam dewa ether berat 9, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, dan melampaui karakter di level yang sama. Anda harus tahu bahwa di antara pintu-pintu luar Kaisar Xuanzong, tingkat ke-9 dewa virtual tercapai, jauh melebihi 120, dan bahkan ada puluhan ribu orang. Banyak orang telah mencapai tingkat ke-9 dewa palsu, dan kemudian terjebak di alam ini, sulit untuk meningkat. Begitu banyak orang, hanya 120 orang yang terdaftar, dapat dilihat betapa kuatnya 200 orang ini. Dongfang Hao, meskipun berada di peringkat terbawah dalam daftar dewa palsu, ke-120, tetapi kekuatan tempurnya juga jauh lebih unggul daripada karakter lain dari 9 dewa. Aneh sekali Lu Ming mau merekrut orang sekuat itu untuk memberikan Lu Ming pertarungan hidup dan mati. Tentu saja aku tahu dia tidak berani menandatangani. Tujuanku adalah untuk menekannya agar dia meninggalkan gerbang gunung, lalu mencubitnya sampai mati, seperti mencubit semut. Huang Wen mencibir, saudara bijak. Huang Wu sangat gembira. Kemudian, di samping Huang Wen, seorang pemuda berambut merah pendek meninggalkan tempat itu. Orang ini adalah Dongfang Hao, pakar teratas di pintu luar. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih, dan ada suara lain di luar halaman lainnya. Lu Ming, keluarkan aku. Bunyinya bagaikan guntur, rumah lainnya bergetar dan berdengung. Wajah Lu Ming meredup, dia langsung mengakhiri latihannya dan keluar dari halaman. Pada saat ini, murid-murid luar lainnya juga merasa khawatir. Seseorang mendapat masalah dengan Lu Ming lagi. Itu, Dongfang Hao, itu Dongfang Hao. Apa itu Dong Hao, yang ada dalam daftar dewa palsu, tapi dia adalah ahli teratas di pintu luar faksi Lu Guang, Lu Ming dalam masalah. Banyak orang mengenali Dongfang Hao dan terkejut. Dongfang Hao, daftar dewa palsu. Mata Lu Ming menyipit. Begitu dia melihat Dongfang Hao, dia merasakan firasat berbahaya, seakan-akan sedang ditatap oleh seekor binatang buas yang mengerikan. Menguasai. Lu Ming pada awalnya tahu bahwa ini adalah guru yang sangat mengerikan. Kamu Lu Ming, bahkan orang-orang dari faksi cahaya melayangku berani membunuh, kamu sangat berani. Dongfang Hao menatap Lu Ming dengan acuh tak acuh, niat membunuh yang dingin menyelimuti Lu Ming tanpa bisa disembunyikan. Keberanianku memang tidak kecil, Lu Ming menjawab. Benarkah? Kalau kamu berani sekali. Kalau begitu, sekarang aku akan memberikan buku pertarungan hidup dan mati itu kepadamu. Beranikah kamu mengambilnya? Sebuah tiang emas muncul di tangan Dongfang Hao. Dengan lambaian tangannya, tiang itu terbang ke arah Lu Ming bagai kilat. Lu Ming mengulurkan tangannya dan merasakan sebuah kekuatan dahsyat menyerbu masuk. Sosoknya bergerak sedikit, melepaskan kekuatan ini, dan dengan kuat memegang tiang itu di tangannya. Lu Ming melirik postingan itu dan melihat 5 kata besar di atasnya, pertarungan hidup dan mati. Di atas juga terdapat tanda tangan kedua tetua di luar pintu, sebagai tambahan, tanda tangan Dongfang Hao, dan sidik jarinya. Selama Lu Ming membubuhkan sidik jarinya di sana, dia bahkan dijanjikan sebuah buku pertempuran antara hidup dan mati.
Apa? Dong Fang Hao benar-benar memberi Lu Ming pertarungan hidup dan mati. Aku tidak salah dengar. Anda tidak salah dengar, itu dia. Tidak, Dong Fang Hao adalah karakter dalam daftar dewa palsu, tetapi Lu Ming baru saja memulainya. Perkataan Dong Fang Hao menyebabkan keterkejutan bagi murid-murid luar lainnya. Jarang terjadi dalam sejarah bahwa seorang pria kuat dalam daftar dewa palsu benar-benar memberikan pertempuran yang menentukan kepada pengikut hidup dan mati. Wah, kau benar-benar punya muka, 9 dewa palsu, benar-benar menantang murid baruku. Lu Ming mencibir dan mencibir. Jangan bicara omong kosong, bukankah kamu sangat berani tadi? Sekarang kamu hanya benih. Jika kamu tidak punya nyali untuk mengambilnya, keluar saja dari sekte. Dong Fang Hao mengomel. Banyak orang meremehkan Dong Fang Hao sebagai orang kuat di daftar dewa palsu. Yang lain tidak berani mengambilnya, apakah itu normal? Namun, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Lu Ming menatap buku pertarungan menentukan antara hidup dan mati, dan tampak berpikir. Dengarlah, jika kamu tidak berani menjawabnya, keluarlah dari pintu sekte untukku, aku Xuanzong yang kosong, jangan tinggalkan orang yang begitu berani. Dong Fang Hao terus berkata tanpa malu. Jangan berteriak di sini, saya menandatangani buku pertarungan hidup dan mati ini. Tiba-tiba, suara Lu Ming terdengar, lalu ada setetes darah di jarinya, lalu dia mencetak jejak tangannya sendiri di buku kehidupan dan kematian. Di sekeliling, tiba-tiba terjadi keheningan. Ditandatangani, Lu Ming benar-benar menandatangani. Semua orang tercengang, dan tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar berani menandatangani pertarungan hidup dan mati ini. Anda, Dong Fang Hao membekukan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak menyangka Lu Ming akan menandatangani buku pertarungan hidup dan mati. Niatnya adalah memaksa Lu Ming meninggalkan gerbang gunung, dan kemudian Huang Wen mengirim orang untuk membunuh Lu Ming. Wah, buku pertarungan penentu hidup dan mati, tapi ada batas waktunya. Dalam waktu 3 tahun, buku itu harus dieksekusi, kalau tidak, buku itu akan dikeluarkan dari sekte, mengerti? Dong Fang Hao berkata dengan dingin, 3 tahun, nggak perlu 3 tahun, 1 tahun lagi, sampai jumpa di medan perang. Kata Lu Ming, 1 tahun, bagus, lalu 1 tahun kemudian. Dong Fang Hao menambahkan batasan usia pada buku pertempuran menentukan hidup dan mati, 1 tahun kemudian. Setahun kemudian, jika Lu Ming tidak berani bertarung, dia akan dikeluarkan dari Kong Xuanzong. Setelah menulis tanggal, Dong Fang Hao melirik Lu Ming dengan dingin, lalu terbang ke udara, dan meninggalkan tempat ini. Lu Ming, sebenarnya sudah menandatanganinya, dia tidak akan mati. Saya pikir dia sengaja menunda waktu. Waktu tunda, apa yang bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun? Dalam sekejap mata, dia tidak akan bisa mengejar Dong Fang Hao dalam waktu 1 tahun. Apakah dia ingin mengambil kesempatan untuk meninggalkan Kong Xuanzong? Mungkin saja meskipun dia meninggalkan Kong Xuanzong, setidaknya dia menyelamatkan hidupnya, lebih baik daripada dibunuh oleh Dong Fang Hao. Banyak orang berpendapat bahwa Lu Ming sengaja menunda waktu. Di Huangwu Biyuan, apa, anak itu benar-benar menandatanganinya. Huang Wen, Huang Wu dan yang lainnya juga terkejut ketika mendengar berita dari Dong Fang Hao. Mereka awalnya mengira Lu Ming pasti tidak akan menandatangani, tujuan Huang Wen adalah memaksa Lu Ming pergi, Lu Ming menandatangani, tetapi malah menggagalkan rencananya. Anak ini pasti mengulur waktu, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur diam-diam. Huang Wu Dao, yang lain mengangguk dan mengira Lu Ming adalah rencananya. Menurut latihan Lu Ming saat ini, 1 tahun kemudian, 10.000% tidak bisa menjadi lawan Dong Fang Hao. Itu sempoa yang bagus, tapi dia lolos, dia tidak akan mau kembali lagi di masa mendatang. Huang Wen berkata dengan dingin, jika Anda lolos, itu sama saja dengan diusir. Setahun kemudian, lihatlah, jika dia tidak pergi, dia akan membunuhnya. Huang Wendao lalu meninggalkan tempat ini dan kembali ke pintu dalam. Selama 1 tahun, itu terlalu singkat bagi orang-orang di alam Wushen. Mereka tidak menyangka Lu Ming bisa menimbulkan badai apapun dalam waktu 1 tahun. Perihal penandatanganan buku Dong Hao tentang pertempuran menentukan hidup dan mati oleh Lu Ming, hal itu juga dengan cepat menyebar di antara murid-murid luar dan menyebabkan kehebohan. Sebagian orang beranggapan bahwa Lu Ming sedang mencari kematian,
Namun lebih banyak lagi yang beranggapan bahwa Lu Ming sedang mengulur waktu dan ingin memanfaatkannya. Bahkan beberapa orang diam-diam menatap Landing Ming untuk melihat apakah Lu Ming akan tergelincir. Atas semua ini, Lu Ming terlalu malas untuk mengurusnya. Setelah kembali ke kamar, ia melanjutkan latihannya. Beberapa hari kemudian, Lu Ming membuka matanya. Anda bisa terus membuat terobosan. Lu Ming berbisik. Setelah beberapa bulan pengerasan dan pemolesan, fondasinya telah sangat kokoh, dan ia dapat terus memberi dampak pada bidang-bidang baru. Dia masih memiliki banyak kristal kayu di tangannya, tetapi tidak ada satupun yang dimurnikan. Dia mengeluarkan kristal kayu, menelannya dalam satu gigitan, dan mulai berlatih. Yang dia kembangkan adalah menguasai kekuatan ilahi. Untuk setiap terobosan, sumber daya yang dibutuhkan sangat menakjubkan. Akan tetapi, kristal kayu yang diperoleh Lu Ming di bawah jurang, serta kristal kayu yang diperolehnya saat berburu tanaman kemudian, tidak digunakan, cukup baginya untuk menerobos. Setiap potongan kristal kayu disempurnakan dengan cepat, dan Lu Mingxiu juga meningkat pesat, dengan cepat mendekati alam Dewa Tiga. Setengah bulan kemudian, ketika Lu Ming memurnikan kristal kayu terakhir, latihan kultivasinya berhasil menembus 3 tingkat alam Dewa Palsu. 3 alam virtual tidak cukup untuk menghadapi Dong Fang Hao. Lu Ming berbisik. Ketika alam imajiner menjadi 2 kali lipat, Lu Ming dapat dengan mudah menghancurkan 7 alam imajiner yang kuat, seperti pemuda Huafu dan lainnya. Pada saat itu, kekuatan bertarungnya setara dengan tingkat 8 alam Dewa Palsu, yang mengendalikan kesombongan kekuatan ilahi Wang Pin. Sekarang, latihannya adalah menerobos ke 3 alam dewa virtual, dan jika dia berusaha sekuat tenaga, secara teoritis dia dapat bertarung melawan alam dewa virtual. Tetapi Lu Ming tahu bahwa jika dia benar-benar berhadapan dengan keberadaan 9 lapisan alam dewa palsu, dia mungkin bukan lawan. Ini karena pemain kuat dari alam dewa palsu tingkat ke-9 sudah dapat mempraktikkan keterampilan ilahi. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar dari alam dewa palsu tingkat ke-8. Begitu keterampilan sihir keluar, kekuatan tempurnya akan luar biasa. Terlebih lagi, Dong Fang Hao adalah eksistensi dalam daftar dewa palsu. Kekuatannya jelas lebih mengerikan. Lu Ming sekarang menghadapinya, dan kebanyakan dari mereka tidak terkalahkan. Bahkan jika dia memicu kekuatan tempur ganda, dia jelas bukan lawan. Lu Ming perlu terus membuat terobosan untuk melawan Dong Fang Hao.